Baik, mengapa Chi-square ini, Ibu yang langsung terangkan kelanjutan dari topik kita minggu yang lalu, karena di sini kita butuh pemahaman tentang rumus dari teori peluang ini. Oke ya. Baik, Anda belum juga selesai apanya? Baik. Jadi kita lihat apa itu Chi-square, ya, Chi-square. Ini belum juga, Nadia ya, masih loading ya. Oke. Sudah. Minggu kemarin kita sudah masih loading? Enggak, Bu, sudah Sudah? Nadia share screen, Bu. Oh, udah, berarti Ibu yang belum tampil. Baik, nggak apa-apa. Jadi minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang teori peluang. Berapa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi kalau kita hubungkan dengan ilmu genetika. Kemungkinan anak terjadi, kemungkinan golongan darah, kemungkinan penyakit keturunan, kemungkinan hasil fenotip dari suatu perkawinan, ya. Nah, sekarang kalau banyak kemungkinan, banyak variasinya, tentu susah kita menghitung, kita bikin tabel. Kalau ada 10 tanda bedanya, gimana itu? Nah, apakah yang kita kerjakan, misalnya kita melakukan penelitian, pengambilan sampel, itu betul atau salah? Ingat, di dalam genetika kita kenal adanya hukum Mendel. Nah, hukum Mendel itu, ya, hukum Mendel itu akan kita jadikan dasar, ya, kita jadikan dasar dari penelitian kita ini. Nah, salah satu yang bisa statistik yang kita pakai adalah dengan rumus Chi-square. Nah, Chi-square ini Belum. ya, mohon maaf tadi sinyal Ibu hilang. Jadi Chi-square ini suatu metode yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap kebenaran atau tidak benarnya percobaan yang kita lakukan. Jadi kita melakukan penelitian genetika, kita melakukan percobaan genetika, ada dasar teori kita. Teori kita ini salah satunya adalah hukum Mendel. Kalau kita akan melakukan persilangan dan melihat dari fenotip-fenotip yang muncul dari anak-anaknya, atau dari filial, atau dari F1 atau F2. Nah, Suryo sudah mengatakan ini. Nah, kemudian di dalam penelitian ini kita bisa lihat apakah, ya, hasil yang kita dapatkan itu sesuai dengan teori atau tidak. Nah, itu apa? Itu pengertian dari Chi-square. Nah, kemudian apa tujuan Chi-square? Silakan slide berikutnya. Nah, untuk mengukur pengaruh sampel. Jadi kadang-kadang begini, kita melakukan penelitian tapi hasilnya kok begini ya. Nah, kita hitung. Ya, kita hitung sampel kita itu berapa, ya. Ukuran sampelnya. Ibu mau semuanya arela, tidak ada yang mengganggu. Kalau ada yang mengganggu sekeliling Anda, suruh keluar dulu dari ruangan itu. Ya, butuh 40 menit aja, gitu. Bilang ya. Kalau ada keluarga yang mengganggu, suruh minggir dulu. Karena ini nampak di sini, tidak enak kita ngelihatnya. Oke, jadi kita akan melihat apakah ukuran sampel itu berpengaruh enggak. Kemudian apakah hipotesis kita diterima atau ditolak. Bagaimana kita, ya, kita menginterpretasikan hasil percobaan genetik kita. Kita mengambil kesimpulan dari percobaan genetik kita. Jadi Chi-square ini mempunyai tujuan memberikan gambaran rasional
dan empirik. Rasional itu sesuai, ya, rasional dengan pikiran kita, dan empirik dan kenyataan yang kita hadapi. Antara hasil penelitian dengan hasil yang diharapkan secara teori. Nah, kemudian kita lanjut ke bawah. Ya. Nah, apa prinsip-prinsip di Chi-square? Jadi, apakah semua data bisa kita lakukan? Apakah semua data bisa kita olah? Ternyata tidak. Ya. Data yang bisa kita olah itu adalah data yang berdistribusi normal. Nah, ini semuanya kenapa videonya tidak muncul ya? Linda, Diansi, Afadia, apakah ada di sini? Lisanul, Nadia, Elsa, Mautidia, Latifah, Bu. Sudah Hidup hidup, Bu. semua. Mungkin jaringan Ibu, Bu. Ibu, Bu. Oke, host tolong nanti difoto ya buktinya ya. Ya, Bu. Oke, ya nanti Ibu kalau Anda bertanya tetapi tidak masuk nanti tidak mengerti, susah kita akan praktikum ini. Baik. Apa tandanya debat? Ternyata itu maka kurvanya kan berat sebelah. Anda lihat di latar belakang PPT kita ini ada lengkungan. Latar belakang PPT kita ada lengkungan. Nah, kalau seperti ini lengkungannya itu distribusinya tidak normal itu. Karena gundukannya berat ke kiri kita. Nah, seharusnya lengkungannya itu berada di tengah. Itu yang katakan distribusi normal. Jadi bisa saja kok berbeda hasilnya. Lihat dulu distribusinya normal atau tidak. Nah, oke ya. Jadi seharusnya data yang akan kita olah adalah yang berdistribusi normal. Oke ya. Nah, baik, lanjut. Nah, kemudian ada prinsip statistik. Nah, apa prinsip statistik dalam Chi-square ini? Ada dua yang penting Anda ketahui, yaitu ada namanya nilai X kuadrat hitung. Nah, nilai X kuadrat hitung inilah yang nilai yang kita peroleh pada waktu penelitian. Nilai ini akan Anda peroleh nanti waktu kita praktikum. Boleh simbolnya itu berbeda? Boleh. Ada orang yang menyimbolkan di simbolnya itu adalah F. Boleh. Nilai yang diharapkan apa? Nilai yang diharapkan adalah E, kita simbolkan. E itu ekspektasi, expectation, dugaan, harapan. Wah, ekspektasinya tinggi untuk menjadi guru. Wah, harapannya itu tinggi menjadi guru. Kemudian D adalah deviasi. Deviasi itu penyimpangan. Ya, nah, nanti deviasi ini akan kita lihat. Nah, kira-kira rumusnya yang D itu apa, yang O itu apa, E itu apa. Kemudian ada namanya nanti nilai kritis atau nilai X kuadrat tabel, nilai X tabel. Nilai X tabel itu adalah namanya
tergantung pada derajat bebas. Ya. Degree of freedom. Kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia DB. Kalau Anda di buku bahasa Indonesia tertulis DB, buku statistik, itu derajat bebas. Kalau DF, derajat of freedom. Nah, kemudian probability atau P, kemungkinan yang bersangkutan. Nah, di mana apa itu derajat bebas, apa itu probability? Coba kita lihat di yang selanjutnya. Selanjutnya, ya, apanya? Nah, sekarang derajat bebas, probability, nilai O, itu untuk apa? Nah, untuk kita menguji namanya H0. Yaitu hasil pengamatan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Anda dulu biostatistik dengan siapa? Dengan Ibu atau Bu Novi? Dengan Bu Novi, Bu. Oh, dengan Bu Novi ya. Nanti ingatkan Ibu, kita ambil sedikit waktu di praktikum, kita akan coba SPSS-nya. Jadi Ibu ajarkan Anda memakai SPSS. Ini adalah konsep-konsep dasar yang kita harus tahu dulu. Tapi nanti bagaimana mengolah data yang bejibun, yang banyak, yang ribuan itu, kita pakai software. Ya, lebih gampang. Nah, kemudian apa itu? Mari kita lihat. Ada dua kemungkinan hasil uji. Yaitu H0 ditolak apabila X kuadrat hitung besar dari X tabel. Nah, kesimpulan dari pernyataan ini adalah terdapat faktor luar yang kebetulan ikut mempengaruhi persilangan sehingga hasil pengamatan menyimpang dari hasil yang diharapkan. Apa faktor luarnya? Oh, ternyata waktu kita menanam jagung itu banyak serangga. Serangga ini ternyata membawa serbuk sari dari jagung lain. Dia tidak menyerbuk sendiri. Nah, atau faktor angin. Angin menerbangkan serbuk sari sehingga nempel dia di jagung kita. Sehingga keluarlah biji jagung yang berbeda dari yang diharapkan. Nah, tapi kalau H0-nya tidak ditolak atau diterima, maka nilai hitung kita, X hitung kita, itu kecil sama dengan di X tabel. Nah, jadi kalaupun ada bias, biasnya hanya sedikit dan dikatakan faktor kebetulan saja. Jadi begini, di dalam reproduksi persilangan ada faktor yang bisa kita jelaskan mengapa hasilnya seperti ini. Ada faktor yang kita bisa tidak tahu kita bagaimana, apalagi dengan ilmu yang kita yang masih rendah atau peralatan kita yang sangat sederhana. Tidak bisa kita tahu mengapa orang itu bencong. Ya, bencong dan nasib. Sekarang dengan ditemukannya analisa kromosom, analisa DNA, analisa alel, diketahui, oh ternyata bencong itu bisa juga disebabkan secara genetik. Laki-laki yang mempunyai double XX. Jadi kromosomnya YXX. Oke. Nah, kemudian ada penggunaan katanya harus ada yang harus kita pahami adalah derajat bebas. Nah, penggunaan chi-square ini kalau kita akan melihat merujuk ke tabel yang dibuat para ahli, katanya ada derajat bebas. Jadi waktu kita memberikan kesimpulan, ya,
kita memberikan kesimpulan dari suatu data, kita mengambil, oh data ini banyak, apa kesimpulannya? Oh ternyata banyak anak sakit, oh ternyata banyak yang jantan, oh ternyata anak betina. Kalau kita mau mengambil nanti, kita ke arah statistik, maka katakan derajat kebebasan merupakan jumlah fenotip yang dihasilkan dalam suatu percobaan dikurangi 1. Anda bingung ini? Ya nak, contoh. Kalau kita menyerbu sendiri, ya, tanaman tinggi, di mana dalam kondisi heterozigot, yaitu T besar dan T kecil, otomatis kalau dia menyerbu sendiri akan menghasilkan anak nanti, kalau secara teori, 3 yang berbatang tinggi, 1 yang berbatang pendek. Dia rasionya fenotip ya, bukan genotip. Kalau genotip berarti 1 T besar, 2 T besar, T kecil, 1 T kecil. Nah, karena dia dari 2 fenotip yang dimiliki, yaitu tumbuhan atau batang tinggi dan pendek, kan 2 fenotipnya itu. Maka suatu percobaan dikurangi dengan 1. Maka derajat kebebasannya adalah 1. Nah, apa gunanya angka 1 bagi kita ini? Nah, silahkan dilihat slide ke-9. 9 ke 8 itu. Nah, ini dia. Oke ya. Nampak angka 1, kalau derajat kebebasannya 1, yang akan kita perhatikan angka-angka sebagai pembanding nanti adalah yang di leretan angka 1. Sampai ke ujung, ke samping. 1 ke samping. Ya, nah. Kalau misalnya tumbuhan yang kita serbukan ada 3 fenotipnya, misalnya merah, pink, putih, berarti derajat kebebasannya 2. Mengapa 2? 3 dikurang 1. Angka 2 ini untuk apa? Angka 2 ini kita lihat nih, angka 2 pada tabel distribusi kritis chi-square. Jadi di mana nilai kita nanti dapatnya? Nilai saya dapatnya 0,3. 0,3 dekat mana? Oh, 0,3 dekatnya di 0,5. Nah, menurut para ahli, setelah dari penelitian, angka-angka yang berada di kanan tabel pink, ya Ibu pink kan? Lihat ya, 0,05 itu kan Ibu pink kan itu? Ibu tandai merah. Kalau di kanan dia atau di kiri kita, berarti data itu bagus. Tapi kalau hitungan kita di sebelah kiri 0,05, berarti data kita jelek. Ah, data kalau ketemu yang seperti ini, yang jelek ini, ada apa? Itu butuh analisa lebih lagi. Ada masalah apa ini di data ini? Nah, apakah data hitung kita ini nanti akan persis dengan angka ini? Tidak, ya. Angka hitung kita ini akan mendekati. Makanya kita cek di sini. Jadi dengan angka sebesar ini, tabel sebesar ini, kalau dia monohibrid, yang kita lihat adalah angka di samping angka 1. Nah, kalau fenotip kita itu munculnya 4, fenotip ini ya, muncul 4, berarti 4 dikurang 1, maka kita di deretan angka 3 ini yang kita cek. Kita mencoba melihat, ya misalnya 0,072, 0,16, 0,584. Di deretan inilah yang kita cek kemana dekatnya angka hitungan kita. Nah, itu gunanya tabel ini. Itu namanya gunanya derajat kebebasan. Nah, ini kan P ini, inilah yang peluang ini. Nah,
Sekarang tingkat kepercayaan, taraf kepercayaan. Ya, taraf kepercayaan saya 95%. Ya. Berarti derajat kebebasannya hanya 5%. 5% yang dipengaruhi oleh faktor luar. 95% dipengaruhi oleh si individu itu sendiri. Nah, itu dia. Nah, sekarang aplikasinya, walaupun tidak genetik, kita lihat dengan vaksin. Vaksin sekarang yang paling lemah itu Sinovac. Sinovac, tingkat efektivitasnya hanya 60%. Makanya Sinovac itu tidak laku di luar negeri. Kalau Anda akan pergi ke luar negeri dalam waktu dekat, maka mintanya adalah AstraZeneca atau Moderna. Sinovac tidak laku di Arab Saudi. Nah, mengapa? Karena daya tahannya hanya 60%. Mengapa Sinovac juga diberikan, Bu? Kalau sudah jelas-jelas dia efektivitasnya hanya 60%. Karena memang banyak faktor yang Sinovac ini cocok diberikan pada orang tua, ya, kepada remaja. Kalau Moderna sekali suntik itu tumbang orang dulu itu. Demam agak 3 hari, sakit agak 3 hari. Nah, itu kalau yang Moderna. Maka Moderna itu adalah yang kunci ketiga. Tapi kalau Anda mau keluar negeri, Anda minta Moderna, enggak AstraZeneca. Nah, tapi kalau Sinovac enggak. Nah, artinya apa? Samalah dengan taraf kepercayaan pada penelitian kita. Nah, taraf kepercayaan penelitian ini akan berhubungan nanti dengan penelitian-penelitian kalian di waktu membuat skripsi. T-square ini, cobalah, memang Ibu tidak minta kelompok penyaji menyajikan, karena banyak kalian itu menyajikannya arahnya ke statistik secara umum. T-square secara umum. Nah, jadi nilai, apabila kita mengolah data dengan nilai yang berada di kanan 0,05, maka dikatakan data kita bagus. Masih bisa ditoleransi mendekati hukum apa yang kita pakai. Kalau kita pakai hukum Mendel, maka dia mendekati hukum Mendel. Nah, bagaimana kita mendapatkan nilai X hitung itu? Nah, mari kita lihat ke rumusnya di slide 8. Coba lihat slide 8. Nah, ini dia rumusnya. Nah, di dalam buku, mengapa Ibu tampilkan 2? Kadang-kadang di dalam buku hanya dibuatkan X kuadrat sama dengan sigma D kuadrat bagi E. Tapi D kuadrat ini dari mana datangnya? Tidak dijelaskan. Nah, pada buku tertentu dijelaskan, yaitu X kuadrat D kuadrat ini dari mana datangnya? Yaitu dari 0 EO dikurang E, kemudian dikuadratkan, dibagi dengan E. Nah, jadi ada deviasi, D itu deviasi, penyimpangan. Di penyimpangan kita ini berapa? Oh, sedikit penyimpangannya dari ukuran normal. Ah, kalau sedikit, di bawah 0,05, berarti itu data kita bisa diterima. Tapi kalau penyimpangannya besar, maka data kita dikatakan tidak valid, tidak bisa diterima. Nah, mungkin ada salah kita menghitung, ada salah perlakuan, sehingga data kita tidak bisa diterima. Nah, jadi ini observasi, ya, apa yang kita dapatkan, hasil pengamatan atau percobaan kita, kemudian ekspektasi, hasil yang diharapkan secara teori, hukum Mendel berapa, Mendel 1, Mendel 2, ya, nanti hukum Hardy-Weinberg, banyak itu hukum-hukum di dalam genetika ini, kemudian sigma atau jumlah. Lihat PPT 10. Satu lagi. Nah, maka dikatakan tadi batas kemungkinan itu 5%. Yang dikatakan bisa ditolak atau diterima hipotesisnya. Berarti ini tingkat kepercayaannya 95%. Ya. Batas nilai kemungkinan 5%, berarti 95% taraf kepercayaan kita. Jadi kalau ada penelitian, berapa taraf kepercayaannya? Taraf kepercayaan 95%. Berarti 95% data itu bisa kita percaya. Biasnya 5%. Ya, nah kalau lebih dari 5%, nah makanya
tidak semua penelitian bisa diolah dengan chi-square. Katanya kalau lebih 5% data itu tidak bisa dipercaya lagi. Bisa saja penyimpangan itu karena ada sesuatu, atau karena percobaan yang buruk, atau ada pekerjaan kita yang salah, sehingga penyimpangannya itu sangat besar terjadi. Nanti, di waktu kita belajar rehabilitas, ya, itu akan ada nanti nilai-nilai R dan R kuadrat, nanti akan kita hitung dan akan kita coba memasukkan ke nilai ini. Ya, walaupun sekarang ini kita kan mencoba melihat dasar dari chi-square, ya. Nanti chi-square itu di praktikum, tidak ada yang tidak ikut praktikum, makanya semua harus sudah divaksin. Kalau tidak vaksin berarti tidak ada praktikum. Praktikum kita hanya besok ini luring. Sudah ada pengumuman, kalau praktikum kita itu luring, tidak boleh daring. Jadi Anda memang dilapor dengan itu. Ya. Mari kita lihat yang ke-11. Nah, jadi faktor nilai X kuadrat itu dikatakan berarti. Nah, ini berarti ini kapan? Ya, kalau penyimpangannya ya sangat sedikit dan ada faktor luar kemungkinan yang mengambil peranan di situ. Tapi bisa juga yang dapat diperhitungkan nilai R ini menjadi 0,01 atau 001, bisa saja ini ternyata sangat buruk. Jadi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi ini taraf kepercayaannya sangat kecil. Baik, lanjut. Ini 4 menit lagi, lanjut kita. Nah, ini contoh. Nah, contoh tanaman berbatang tinggi, dia menghasilkan 40 yang tinggi dan 20 yang rendah. Nah, ternyata berbeda. Lanjut. Pada yang berikutnya, ini bisa dibaca. Lanjut. Nah, ini dia. Jadi yang diperoleh 40 tinggi, 20 pendek, jumlahnya 60. Kalau yang diramalkan harusnya 45 tinggi, 15 pendek, 60. Nanti pas praktikum Anda ketemu dengan angka yang sangat berbeda-beda. Bisa 17, bisa 20, bisa 21. Terserah nanti pas kita mengambilnya. Nah, setelah kita olah, kita mendapatkan angka 2,221. Nanti kalau belum begitu jelas, ini di praktikum kita jelaskan. Nah, kode 2,221 ini, mari kita lihat nanti ke tabel 9. Balik kita ke tabel 9 lagi. Nah, ini ya. 2,221 dengan DF1, di mana letaknya? Letaknya di kanan 0,05 mendekat ke 2,706 atau 2,71. Ada buku yang mengatakan 2,71 di sini boleh, berarti dibulatkan. Nah, karena dia mendekat di sini, berarti dia berada kanan 0,05, maka katanya data kita bisa dipercaya. Ya, data kita bisa dipercaya. Nah, jadi itu kira-kira cara pemakaian secara sederhana data kita ini. Nanti untuk praktikum kita akan coba dihibrid, monohibrid, trihibrid. Bagaimana pula perhitungannya? Oke ya, tapi nanti buku praktikumnya bisa nanti kita sepakati apakah Anda saja yang ngeprint, mencetaknya, dipercetakan atau Ibu kasih ke Hendro biar dia yang cetak, Anda ambil di sana bukunya, penuntun praktikumnya. Oke ya. Baik ini. Nah, untuk bisa lebih pahamnya Anda coba cek di soal tugas 7. Di e-learning ada tugas 7. Nah, coba di tugas 7 itu dikerjakan sekarang. Zoom kita sudah hampir habis, sebentar lagi habis. Kita kerjakan tugas 7. Kalau ada pertanyaan, Anda tanya di WA. Oke, ya. Jadi untuk Zoom kuliah kita belum berakhir ya, tapi untuk Zoom kita akhiri sampai di sini. Nah, Anda lanjutkan ke mengerjakan tugas soal yang Ibu berikan pada tugas 7 di e-learning. Silakan kemudian dikumpulkan. Kalau ada yang kekurangan, keraguan, silakan didiskusikan. Kalau enggak juga bisa, silakan tanya ke Ibu melalui WA. Ya.
Nah, baik. Bentar lagi habis ini Zoom-nya. Jadi memang diharapkan Zoom kita tidak terlalu lama ya, hanya 1 kali saja. Ada pertanyaannya, kita langsung diskusi ke WA saja. Baik, Ibu akhiri Zoom kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jangan lupa absennya diisi.